kita semua. Di sini saya Roma Cerita akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Etika dalam Berkomunikasi ditinjau dari pengalaman umat Israel di dalam PL diperhadapkan dengan penggunaan sosmed dalam masyarakat kita. Sebelum kita lebih dalam untuk mempelajari pembahasan kali ini, sebelum itu kita harus mengerti pengertian etika, di mana etika itu berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos atau taetika, di mana kata ethos artinya kebiasaan atau adat. Jadi etika itu merupakan ilmu atau studi mengenai norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia. Etika pada hakikatnya mengamati realitas moral. Etika memeriksa kebiasaan-kebiasaan nilai, norma-norma, dan pandangan moral. Selanjutnya kita masuk kepada etika menurut Perjanjian Lama, di mana etika yang bersumber pada anugerah Allah Yesus Kristus yang akan menoleh ke masa persiapan dalam sejarah Israel, sebagaimana disaksikan dalam Perjanjian Lama. Titik tolak etika Perjanjian Lama tidak lain daripada anugerah Allah terhadap umatnya dan tuntutan serta perintahnya terikat erat pada tindakan demi keselamatan umat itu. Selanjutnya kita masuk kepada pengertian berkomunikasi. Sebelum kita masuk pengertian berkomunikasi, kita harus mengetahui apa itu komunikasi. Komunikasi itu berasal dari kata Latin yaitu communication yang berarti sumber dari kata komunis yang berarti sama. Jadi komunikasi dapat diartikan sebagai sumber tingkah laku, perbuatan atau kegiatan atau pengoperan, lambang-lambang yang mengandung arti dan makna. Selanjutnya kita masuk pada pengertian berkomunikasi. Berkomunikasi adalah salah satu kegiatan penting dalam kehidupan seseorang yang tidak hanya untuk bersosialisasi, tetapi juga untuk mengungkapkan perasaan. Sebelum seseorang dapat berkomunikasi, ia harus mengetahui banyak hal sosial. Jadi berkomunikasi itu adalah timbal balik antara dua orang atau lebih, sehingga berkomunikasi tidak hanya dilakukan secara verbal, namun juga dapat dilakukan dengan banyak orang yang non-verbal, misalnya dengan menggunakan gerak tubuh atau tekstur atau gambar dan lainnya. Etika berkomunikasi menurut Perjanjian Lama, di mana dalam Perjanjian Lama Allah berkomunikasi dengan manusia, di mana Perjanjian Lama Allah berbicara menggunakan media yang digunakan Allah, di mana media yang digunakan Allah adalah nabi atau raja atau siapapun yang akan dipilih oleh Allah untuk menyampaikan pesannya kepada umat manusia. Allah juga berkomunikasi dengan alam, di mana Allah juga berkomunikasi dengan manusia, terdapat dalam Kejadian 1 ayat 28. Jadi kita masuk pada pengertian etika dalam berkomunikasi. Jadi dalam berkomunikasi etika diperlukan agar komunikasi lebih efektif, di mana etika digunakan untuk menjalin hubungan yang lebih baik, di mana komunikator dan komunikasi dapat menghargai satu sama yang lain. Jadi etika berkomunikasi tidak hanya berkaitan dengan tutur kata yang baik, tetapi juga harus berkaitan dengan niat tulus yang diekspresikan dari ketenangan, kesabaran, dan empati kita dalam berkomunikasi. Jadi etika berkomunikasi itu dapat diartikan sebagai norma nilai atau ukuran tingkah laku baik dalam kegiatan komunikasi dalam suatu masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia dalam hidupnya tidak terlepas dari komunikasi. Selanjutnya kita masuk kepada tujuan etika komunikasi, di mana yang pertama itu membantu individu atau kelompok dalam masyarakat untuk bertindak secara bebas tapi dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, membantu individu atau kelompok dalam masyarakat untuk dapat mengambil sikap atau tindakan secara cepat. Yang ketiga yaitu menciptakan rasa saling menghormati dan menghargai. Baik, selanjutnya kita masuk pada pengertian sosial media atau sosmed, di mana sosial media adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain yang dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Jadi penggunaan media sosial ini tentu membawa berbagai dampak bagi kehidupan di masyarakat, baik itu dampak positif ataupun negatif. Jadi tentu kita harus lebih cerdas dalam menggunakan media sosial. Banyak yang bisa kita lakukan di media sosial, seperti berkomunikasi dengan orang terdekat ataupun orang terjauh, dan kita juga bisa melakukan berbisnis dalam media komunikasi ini atau sosial media ini. Baik, kita masuk kepada etika dalam berkomunikasi yang ditinjau dari pengalaman umat Israel di dalam Perjanjian Lama. Yang pertama yaitu asal mula yang berpusat pada Allah. Jadi di sini Allah bertindak lebih dahulu dan memanggil manusia untuk memberi tanggapan. Jadi inilah titik berangkat bagi ajaran moral Perjanjian Lama, di mana Allah mengambil prakarsa dalam anugerah dan karya penyelamatannya. Jadi baru kemudian Allah membuat tuntutan etisnya dalam terang prakarsa itu. Jadi etika merupakan tanggapan dan pengucapan syukur
bukan ketaatan yang tanpa alasan. Jadi dari awal Israel sudah mengetahui bahwa kelangsungan hubungannya mereka dengan Allah sama sekali bergantung pada ketaatan dan kesetiaannya. Jadi kepada sifat dan janji-janjinya, bukan pada keberhasilan mereka dalam memelihara hukum Allah Israel. Dan sebagai suatu bangsa, hanya kehendak Allah dan ia adalah sumber hukum-hukum yang mengatur kehidupan mereka sebagai umatnya. Memang rasa syukur yang besar seharusnya mendorong ketaatan itu. Yang kedua itu sejarah yang berpusat pada Allah. Jadi di sini ada dua dimensi sejarah yang berpusat pada Allah, di mana kepercayaan Israel akan sejarah yang mempunyai makna etis yang sangat mendalam, yaitu dimensi penyelamatan dan dimensi eskatologi, di mana dimensi penyelamatan menunjukkan kepercayaan bahwa Allah sudah bertindak pada masa lalu dengan perbuatan-perbuatan yang luar biasa untuk membebaskan umatnya dan menghukum umatnya. Yang kedua itu dimensi eskatologisnya, di mana menunjukkan kepercayaan bahwa dalam karya-karya penyelamatan tersebut Allah mempunyai tujuan yang berlangsung terus-menerus, yang akhirnya ia akan bawa kepada pemenuhan yang sempurna dengan menyingkirkan kejahatan, memulihkan dan mempertahankan kebenaran, menegakkan keadilan dan perdamaian, serta memulihkan keharmonisan antara Allah, umat manusia, dan alam. Itulah yang kedua. Selanjutnya yang ketiga itu isi yang berpusat pada Allah. Jadi tingkah laku etis mereka adalah refleksi dan sifat Allah sendiri. Jadi sifat Allah dapat dilihat dalam perbuatannya sekarang dan pada masa lampau. Jadi itulah aksioma kepercayaan Israel tentang pernyataan diri Allah. Jadi karena itu sejarah dilihat sebagai buku contoh, di dalamnya kelihatan Allah yang sedang bertindak. Jadi misalnya Allah telah membebaskan Israel dari perbudakan, karena itu keadilan dan kemurahan Allah itu harus dicerminkan dalam pengakuan Israel terhadap budak-budak dan orang-orang yang lemah dalam masyarakat itu. Selanjutnya kita masuk kepada motivasi yang berpusat pada Allah, di mana pengalaman pribadi tentang Allah dijadikan motivasi untuk tingkah laku etis yang konsisten. Kita sudah melihat di atas bagaimana dari hukum mengenai perbudakan dalam kitab Keluaran dipengaruhi oleh pengalaman Israel sendiri yang dibebaskan dari perbudakan. Jadi di sini kekuatan motivasi ini dapat juga dirasakan dalam peringatan-peringatan agar kita melupakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Jadi kalau Israel tidak mengingat apa yang telah dilakukan Allah untuk mereka, maka tak dapat dielakkan mereka akan gagal menaati hukumnya. Jadi ajaran etis Perjanjian Lama pertama dan terutama berpusat pada Allah. Ajaran etis ini mengadaikan perkasa Allah dalam anugerah dan penebusan, dikerangkan dengan perbuatan Allah pada masa lampau dan pada masa yang akan datang, dibentuk oleh sifat dan perbuatannya, dan dimotivasi oleh pengalaman pribadi akan pergaulan Allah dengan umatnya. Selanjutnya masuk kekhususan Israel. Jadi di sini Israel menjadi satu bangsa di antara bangsa-bangsa. Tetapi pada saat yang sama Israel sadar bahwa keberadaan yang berbeda dari bangsa-bangsa lain. Yang pertama, Israel percaya akan keunikan asal-usul historisnya sebagai bangsa, yaitu pemilihan Abraham, pembebasannya dari perbudakan di Mesir. Jadi perjanjian di Sinai dan pemberian tanah. Namun demikian, setidaknya seorang nabi yaitu Amos melihat bahwa jika Israel tidak menghayati kekhususan historis ini dengan kesetiaan kepada tuntutan perjanjian, kekhususan dalam bidang keadilan sosial, maka mereka tidak lebih baik daripada bangsa-bangsa lain yang mempunyai sejarah migrasi dan perbudakan. Yang kedua itu Israel berulang-ulang diingat tentang kekhususan agamanya yang tegas. Dasar ketentuan perjanjian dalam kitab pertama dan kedua, tidak ada Allah yang lain kecuali Tuhan, dan jangan ada patung atau berhala dilakukan oleh larangan untuk berkompori dengan kegiatan-kegiatan agama bangsa-bangsa lain, khususnya agama Kanaan yang tanahnya akan mereka miliki. Terakhir yaitu Israel sebagai paradigma Allah. Jadi sebagai besar Perjanjian Lama memang membicarakan masalah bagaimana dan apa yang seharusnya dilakukan oleh Israel sebagai suatu masyarakat, atau lebih sering lagi dalam hal apa Israel gagal. Jadi dalam setiap bagian kanon Perjanjian Lama ada pembenaran atau kritik teologis dan etis atas kehidupan sosial Israel. Jelas hal itu sangat penting. Bentuk sosial Israel bukanlah suatu yang kebetulan saja terjadi dalam sejarah kuno, jadi juga bukan hasil sampingan yang bersifat sementara dari beritanya yang rohani. Bentuk ini adalah bagian penting dari rencana Allah ketika ia memanggil Israel menjadi bangsa. Jadi berita Allah mengenai penebusan melalui Israel bukanlah hanya perkataan saja, tetapi dapat dilihat
dan diraba Israel sebagai perantara adalah dari berita itu sendiri. Selanjutnya, etika dalam berkomunikasi ditinjau dari pengalaman umat Israel di dalam PL diperhadapkan dengan penggunaan sosmed dalam masyarakat kita. Jadi, penggunaan media sosial juga membawa perubahan terhadap masyarakat. Sebagai contoh, masyarakat Kanaan pra-Israel di mana dia diatur secara feodal dengan kekuasaan yang menetap pada puncak piramida sosial yang sangat terpilah-pilah, di mana menurut lapisan-lapisan sosial. Sebaliknya, masyarakat Israel bersifat kesukuan dengan struktur keluargaan yang didasarkan atas banyaknya marga yang mempunyai tanah sendiri. Kesatuan-kesatuan ini yang sebagai dasar mencukupi dirinya sendiri secara ekonomis menjalankan fungsi sosial setempat dan yang terpenting, peradilan, ekonomi, upacara, keagamaan, militer. Masyarakat Israel secara luas dapat disebut bersifat sederajat, bukan hierarkis. Masyarakat Israel pada mulanya tidak terdapat pada pemerintahan pusat saja, melainkan berada dalam tangan tua-tua setempat. Dalam keadaan darurat, peraturan ini dilengkapi dengan kepemimpinan para hakim yang dilengkapi oleh roh Allah. Tetapi untuk jangka waktu yang lama ada perlawanan terhadap gagasan untuk mendirikan suatu dinatis yang terpusat ketika akhirnya kerajaan berdiri. Kuasa dibatasi oleh ketentuan hanya raja harus menjadi satu dari antara saudara-saudaramu yang tidak menganggap dirinya lebih baik daripada saudara-saudaranya atau meniru kemewahan yang berlebihan dari kerajaan di sekitarnya. Bisa dilihat dalam Ulangan 17 ayat 15 sampai 20. Baik, kita masuk kepada kesimpulan. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan ialah penting sekali mengambil ajaran etis dari keseluruhan perjanjian lama. Kita sudah melihat bagaimana hukum-hukum saja tidak selalu cukup. Untuk itu diperlukan cerita yang di dalamnya hukum-hukum ditempatkan untuk memahami prinsip-prinsip di belakangnya. Juga diperlukan cerita-cerita nubuat Mazmur dan tulisan-tulisan hikmat yang muncul kemudian untuk melihat bagaimana hukum itu dihayati dalam kehidupan bangsa Allah seperti orang Israel telah dibebaskan dari perbudakan. Inilah hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.